Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 21 Maret 2025, hari pantang dan puasa untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka semua. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Saya dari kecil diajari oleh mama papa saya untuk mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu, baik barang maupun menerima bantuan. Maka sudah menjadi kebiasaan buat saya, setiap kali misa, saya pun selalu mengucapkan terima kasih kepada para pelayan, juga kepada seluruh umat. Buat saya ada umat yang istimewa. Tiap kali selesai misa pagi, ketika biasanya kita bubaran pada salaman, saya menyalami mereka, "Selamat pagi, Tuhan memberkati, sehat selalu." Ada umat yang selalu menyapa saya, memberikan salam kepada saya, dan ia mengatakan, "Romo, terima kasih untuk misanya hari ini." Buat saya, tahu berterima kasih adalah tahu bersyukur, karena kita telah mengalami kasih Allah dan kasih dari sesama. Terima kasih, kita telah menerima kasih.
Ketika kita mengucapkannya berarti kita mensyukuri sungguh kalau kita sungguh dikasihi Allah dan dikasihi sesama kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi supaya mereka sendiri yang mengambil kesimpulan, menarik makna dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Dikatakan demikian, ada seorang tuan tanah yang baik yang punya kebun anggur. Lalu ia menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap-penggarap. Ia percayakan para penggarap-penggarap itu untuk menggarap kebunnya. Namun ketika musim petik, ia mengutus hamba-hambanya untuk meminta hasil kebun dari penyewaan yang dilakukan. Namun penggarap-penggarap ini tidak mau memberikan hasil sewanya, malah memukuli, mengusir, dan melempari dengan batu hamba-hamba yang diutus oleh tuannya. Maka tuannya dengan penuh keramahan dia berpikir, aku mengutus anakku, pasti anakku akan mereka segani. Namun yang ada penggarap itu, mereka berpikir dengan ambisius, ini adalah keturunan sah, maka ini adalah penerus tahta, penerus warisan. Maka mari kita lenyapkan, mari kita basmi sang ahli waris ini. Ini adalah sungguh pikiran dari orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri, sudah diberi yang baik, malah menuntut, meminta sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Inilah perumpamaan para penggarap-penggarap yang tidak tahu bersyukur. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk bercermin melalui perumpamaan ini. Kalau Allah selalu memberikan kepada kita kebun anggur kehidupan untuk kita olah, untuk kita jalani, untuk kita pertanggungjawabkan, untuk kita garap. Namun kadang-kadang kita menggarap kehidupan ini, kebun anggur kita, dengan tidak tahu rasa syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Maka mari kita mau bertobat. Jangan menjadi penggarap yang tidak tahu diri, penggarap yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas kebun anggur yang Ia percayakan untuk kita garap, yakni kehidupan yang kita jalani ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.